Waktu mama saya itu mengandung saya, itu waktu kandungan umur 3 bulan itu terpeleset. Terus kata mama saya dia pendarahan. Dokternya itu bilang anaknya pasti cacat. Diberi pilihan, kamu terusin kehamilan atau diaborsi. Saya mengalami kesetrum listrik tegangan tinggi pada tahun 2003. Dokter berkata tangan harus diamputasi. Perasaan hancur, perasaan tidak berharga, perasaan ya udah nggak usah mimpi banyak, intinya kamu sudah kalah. Saya dapat muri, wanita terpendek di Indonesia yang melahirkan bayi normal. Saya bekerja sebagai programmer, jadi saya dapat cuti, terus saya tuh jalan-jalan ke Bali. Waktu itu saya mulai balik-balik Alkitab saya. Saya tuh nggak tahu, lupa, saya ngantuk atau kecapean, Alkitab itu jatuh di samping saya. Saya itu baru sadar ketika seorang laki-laki yang baik hati mengambilkan Alkitab itu buat saya dan dia bilang, "Mbak, ini Alkitabnya jatuh." Nah, pada waktu itu saya terima dan saya lihat dia, saya cuma jawab thanks. Akhirnya saya bersahabat dengan dia. Pada waktu itu persahabatan kami benar-benar sejati dan tulus. Tapi ternyata setelah tahun yang keempat, tanpa dia pernah ngomong sayang, apalagi ngomong cinta, tiba-tiba dia melamar saya. Saya malah marah sekali sama dia. Saya bilang, "Kamu gila ya? Kamu kan sudah tahu kalau aku cacat. Apa bisa aku melayani kamu? Apalagi memuaskan kamu. Aku tidak mau kamu sakiti ataupun kamu permainkan." Jadi waktu itu saya benar-benar menolak. Melamar dan istri saya menolak berulang-ulang. Waktu mama saya itu mengandung saya, itu waktu kandungan umur 3 bulan itu terpeleset. Terus kata mama saya dia pendarahan. Waktu itu masih tahun 74. Dokternya memeriksa mama saya, dokternya itu bilang anaknya pasti cacat. Diberi pilihan, kamu terusin kehamilan atau diaborsi. Mama saya sama papa saya itu orang yang takut akan Tuhan dan mereka percaya Tuhan pasti punya rencana. Satu malam mama saya melahirkan sendiri dan saya keluar itu dalam keadaan kaki dan tangan saya lengket. Jadi posisi saya tuh posisi bertapa. Di gini tangan saya lengket, kaki saya lengket. Ini masih ada bekasnya. Itu saya operasi ya di rumah sakit di Surabaya itu selama 4 tahun. Itulah yang membuat saya itu tidak mau menikah ya, maksudnya tuh dengan keberadaan saya yang begini, pokoknya saya nggak mau ditemui dia. Begitu saya tolak, dia datang kepada kedua orang tua saya. Terus akhirnya saya bertemu dengan orang tuanya. Terus orang tuanya juga pertama nggak setuju, kan anaknya dalam keadaan begitu. Takutnya nanti saya kecewakan atau saya tinggal atau gimana. Yang membuat saya jatuh cinta ya karena istri saya itu menurut saya banyak kesamaan. Dia juga dulunya kan programmer, saya juga komputer. Jauh-jauh sebelum itu saya memang sudah dapat mimpi dari Tuhan kalau memang inilah yang pilihannya Tuhan gitu. Begitu orang tua saya juga menolak, dia tuh nggak pernah putus asa. Dia selalu SMS saya, email, terus datang ke rumah saya. Pokoknya semuanya tuh saya cuekin. Sekitar 4 bulan apa 5 bulan kemudian baru orang tua saya setuju. Ya karena calon suami saya itu begitu gigih dan
telaten, rajin, terus bersungguh-sungguh. Waktu saya mau menikah dengan istri saya sudah siap baik batin dan mental. Apapun yang dunia tidak bisa terima, saya tetap terus karena kami berjalan bersama Tuhan. Saya menikah tahun 2004. Saya menikah dengan keyakinan penuh karena saya yakinlah kalau Tuhan sudah menjodohkan, pasti Tuhan tidak tinggal diam. Kami juga akan dapat pertolongan dari Tuhan. Meskipun banyak orang yang mencela atau tidak setuju atau bagaimana. Yang penting intinya kami berdua bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Setelah menikah, 2 bulan kemudian, saya terlambat datang bulan. Waktu itu saya nggak berpikir macam-macam ya, karena pertama, saya masih bekerja. Dan waktu itu saya mikir mungkin karena kecapean atau stres. Tapi ketika bulan selanjutnya kedua, terus itu saya nggak datang bulan, saya mulai khawatir ya. Waduh, ini ada apa? Terus ya waktu itu saya mulai ke rumah sakit bersalin, ya saya periksa. Akhirnya begitu USG, dokter itu ya kaget sekali, saya benar-benar hamil. Perasaan saya pasti pertama kali bahagia. Tapi nggak hanya bahagia loh, banyak sekali yang ketakutan ya. Terus saya tuh mikir, waduh nanti saya ini bagaimana? Saya itu sesar 6 bulan 10 hari. Jadi karena benar-benar waktu itu saya sudah kesulitan bernafas, begitu 6 bulan 10 hari benar-benar akhirnya saya sesar. Anak saya normal, saya merasa itu adalah mujizat Tuhan yang terbesar. Anak saya yang saya lahirkan itu membuat saya sebagai wanita yang bisa melahirkan, tetapi saya juga bisa untuk menyusui anak saya. Ya sekarang dia berumur 17 tahun. Perkenalkan, nama saya Maria Gabriela Handojo. Dipanggil Gaby, saya adalah anak dari Ibu Luisa Handoyo. Saya begitu menyadari punya mami seperti mami, saya bangga sekali. Karena mami saya itu selalu ada saat saya membutuhkan. Dan mami papi itu superhero buat saya. Mungkin orang di luar sana itu banyak ya yang mengatakan, oh ya saya kurang ini, kurang itu. Tuhan itu adil nggak ya? Orang dikasih cantik, dikasih hebat, dikasih sempurna, dikasih kaya. Tapi sedangkan ada orang yang dikasih yang keterbatasan, kelemahan. Saya bilang sama mereka, Tuhan itu pasti adil. Karena apa? Tuhan tahu porsi kita masing-masing. Jadi kalau umpamanya di dalam keterbatasan, saya percaya kuasa Tuhan bekerja. Di dalam kelemahan itu kuasa Tuhan juga bekerja. Dan kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Jadi jangan anggap Tuhan itu tidak adil. Karena apa? Kita tuh semua diciptakan spesial di mata Tuhan. Tidak ada manusia itu yang diciptakan tanpa rencana yang baik. Kita masterpiece-nya Tuhan. Sahabat pernah dengar istilah gambar diri? Nah, gambar diri atau citra diri adalah bagaimana seseorang itu memandang dirinya sendiri. Jadi gambar diri itu adalah kesan-kesan diri seseorang yang telah terbentuk dari waktu ke waktu. Tentu ada gambar diri yang positif dan juga sebaliknya ada yang negatif juga ya. Nah, kalau gambar diri yang positif, dia akan memberikan kepercayaan diri kepada dirinya sendiri, baik dari pikirannya dan juga tindakannya. Tapi kalau negatif gambar dirinya, maka orang itu akan selalu meragukan semua hal. Kemampuannya dia ragu, gagasannya dia ragu, bahkan kemajuannya pun dia ragu. Tapi terbukti loh, banyak kisah nyata yang walaupun pada awalnya dia sebagai seseorang yang gambar dirinya tuh negatif banget, mengalami kehancuran yang luar biasa dalam hidupnya. Tetapi sehancur-hancurnya seseorang memandang gambar dirinya sendiri, sebenarnya selalu ada harapan dari sebuah
kehancuran gambar diri. Ya seperti kisah nyata sahabat kita yang satu ini. Saya Botsmar Situmorang. Saya mengalami kesetrum listrik tegangan tinggi pada tahun 2003. Dokter berkata tangan harus diamputasi. Jadi ya perasaan hancur, perasaan tidak berharga, perasaan ya udah nggak usah mimpi banyak. Pokoknya Botsmar terima saja kehidupanmu hari ini. Intinya kamu sudah kalah. Ya karena orang tua sudah lihat situasi saya, ini si Botsmar harapan untuk masa depannya nggak ada lagi. Dalam situasi itu yang memberikan saya kekuatan untuk terus berjuang adalah pengharapan. Saya berdoa di depan rumah, lalu saya katakan, Tuhan saya bersyukur. Dalam situasi ini pun Tuhan beri saya kekuatan. Karena saya percaya di sorga nanti saya tidak akan mengalami kesusahan lagi. Nah di situ jugalah saya putuskan, saya bertekad, Tuhan hari ini saya katakan tangan palsu dilepas. Selama 2009 sampai 2020, berarti 11 tahun. Saya kembali hidup sendiri, berusaha menata hati, menata hidup, dan terus berjuang bahwa pengharapan itu masih ada. Saya Remli Nelmian Simarmata. Pada suatu saat di sekolah tempat saya mengajar ini, saya dipercaya menjadi PIC untuk mengadakan retreat. Saya harus bisa mencari, menentukan siapa yang akan menjadi pembicaranya. Pimpinan saya, kepala sekolah pada saat itu merekomendasikan temannya, yaitu Pak Botsmar Situmorang. Akhir kata, ketemulah kami di retreat itu. Halo, dengan Pak Botsmar? Iya, saya. Dia Remli ya? Iya, betul. Maaf ya Pak telat, soalnya tadi mobilnya mogok. Oh iya. Nah sebenarnya waktu itu nggak ada perasaan yang lain. Saya datang disalami, saya salaman seperti ini. Dia sambut, berarti ini orang menghargai manusia seperti apapun keadaannya. Dan dia wanita yang kuat, itu yang saya pikirkan waktu itu. Dan pada saat memberikan materi kepada anak didik, beliau menyampaikan materinya dengan tenang, tapi berisi. Dan di sanalah momen saya melihat pribadi yang luar biasa, firman itu hidup. Setelah momen retreat tersebut, kita bisa dikatakan putus kontak. Paling misalnya lihat status, yang terakhir itu saya kirim pesan itu selamat tahun baru. Nah ternyata itu tidak dibalasnya. Jadi 2018 sampai 2020 komunikasi sangat-sangat jarang. Pada saat itu saya menutup akses kepada banyak pria yang tidak punya hubungan keluarga oleh karena pergumulan putus cinta ya. Saya berusaha sembuh dari hati yang bersedih pada saat itu. Saya menilik kembali, oh saya tidak balas ini chatnya. Akhirnya saya balas dan lalu dibalasnya ke saya waktu itu. Maaf ya itu kemarin saya tidak sempat balas. Itu apa kabar kan itu. Nah waktu saya tanya, tumben itu kirim pesan, mau kasih undangan ya begitu. Kan udah ada calonnya. Belum jelas katanya. Terus tanya lagi, itu gimana gitu katanya. Saya juga belum. Tapi semisalnya itu bersedia, saya pasti sangat bahagia begitu waktu itu saya katakan. Saya jawab bahwa
baiknya kita bertemu saja dulu supaya saya bisa menjawab, karena saya tidak tahu mau jawab apa sekarang. Dan esoknya kebetulan hari Valentine, jadi janjian untuk bertemu. Ya memang jujur aja, waktu itu saya memang sudah memantapkan hati karena sudah lama saya doakan. Kalau Tuhan memang berkenan saya menikah lagi, pertemukan saya dengan perempuan yang hati kami saling berpaut. Itulah yang saya katakan waktu itu ke Tuhan. Besoknya kita bertemu memang. Tapi sebelum itu saya gunakan waktu untuk benar-benar mencari tahu siapa sosok ini. Secara personal, keluarganya saya tidak tahu. Saya iseng Google namanya dan keluarlah kesaksiannya, dan saya menyaksikan video kesaksiannya itu semakin mengerti bahwa Tuhan sungguh luar biasa, karena tidak mudah menjadi seorang dia yang bisa menerima dirinya. Saya bisa merasakan kesedihannya, kesedihan orang-orang yang dia sayang, keluarga besarnya. Tuhan, Di 2020 memutuskan untuk menikah, ya jujur saja, antara percaya dengan tidak percaya. Kalau orang juga berpikir itu istrinya sempurna, intinya tidak terkatakan. setelah menikah dan menjalani kebersamaan kami ini, saya merasakan bahwa kami saling melengkapi. Saya melihat sosok yang Tuhan berkati, yang Tuhan perkenankan, telah menghadapi banyak hal dengan kejadian, dengan tragedi tersebut. Sungguh luar biasa imannya, daya juangnya. Itu membuat saya berpikir kembali dan menata ulang cara pandang saya terhadap kehidupan saya, yang membuat saya, Tuhan, rasanya saya tidak berguna. Saya belum melakukan apa-apa. Itu membuat saya menguatkan diri kembali, menguatkan hati bahwa ya jalan satu-satunya adalah hidup bersama Tuhan. Ya memang ada banyak tantangan. Kami belum dikaruniai keturunan. Dan puji Tuhannya sampai sekarang kami tetap kuat, diteguhkan dalam iman, dan harapan kami Tuhan akan berikan itu. Nah, mungkin itulah episode berikutnya dalam kehidupan kami. Begitu. Wanita ini gagal mengakhiri hidupnya hanya karena didoakan. Yerlina terlibat dalam hubungan yang penuh kekerasan sejak kecil hingga dewasa, baik dari ayahnya maupun kepada kekasihnya. Sampai pada satu titik, Yerlina merasa putus asa dan ingin bunuh diri. Suatu saat Yerlina menemukan tayangan solusi dan memutuskan untuk menghubungi nomor sahabat 24 yang tertera. Setelah menghubungi sahabat 24, Yerlina merasakan kasih Tuhan yang mengisi kekosongan dalam hatinya. Apakah Anda mau terlibat dalam pelayanan ini? Mulai dari Rp50.000 saja, Anda bisa menjadi mitra CBN Indonesia dalam mengubah hidup banyak orang. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itulah isi dari firman Tuhan sendiri yang dicatat oleh Nabi Yeremia dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Nah, sahabat, memang beberapa orang mungkin merasa selama ini nggak nyaman, nggak aman, nggak percaya diri, merasa rendah diri, minder, tidak lebih keren dari orang lain dan sebagainya lah, ya. Akhirnya tanpa disadari orang-orang ini
fokusnya tidak masa depan, tetapi fokusnya adalah tentang kekurangan mereka gitu loh. Nah, mungkin kalau saya sebutkan beberapa keyakinan-keyakinan yang terbentuk dalam perasaan ini yang saya akan sampaikan berikut ini bisa menjadi satu patokan. Jadi sahabat bisa mengevaluasi diri nih sekarang. Apakah saya ini punya indikasi memandang gambar diri saya negatif atau positif? Beberapa contohnya seperti ini. Kalau seseorang memiliki masalah ya dengan gambar dirinya. Tuhan tuh nggak benar-benar peduli sama saya. Saya tuh orangnya nggak ada yang sayang sama saya, atau saya nggak layak dicintai, saya ini memang layaknya untuk apa dipermainkan sama orang, saya nggak berharga, nggak ada yang mengasihi saya, orang tua saya menghina saya, tidak ada yang bisa mengubah saya tuh berjalan nggak pernah ada yang bisa mendampingi menolong saya nggak pernah sukses, saya tuh gagal dan gagal, kegagalan satu, kegagalan yang lain, saya tapi semua negatif. Saya mau kasih tahu satu hal nih sahabat, Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah turun ke dunia berinkarnasi atau berubah dari roh menjadi manusia bukan hanya untuk sebagai pengganti korban anak domba yang sempurna supaya bisa mati secara kekal, lalu untuk dosa-dosa manusia sampai selama-lamanya dihapuskan karena hari ketiga dia bangkit dan dia naik ke surga. Artinya apa? Ada kuasa di situ. Berarti kuasa ini akan menolong sahabat supaya sahabat itu bisa mengatasi masalah-masalah tentang gambar diri negatif ini. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia juga menawarkan kehidupan baru dengan cara berpikir, gaya hidup, konsep hidup yang tidak lagi di dalam konsep yang lama, tapi dalam konsep yang baru, yaitu di dalam Kristus. Dan tentu kalau seseorang sudah memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus, dia pun hidup bersama dengan kuasanya. Nah sahabat, saya sudah melihat ada cukup banyak nih yang masuk di beranda medsos jawaban minta dukungan doa. Kita akan baca beberapa pesan dari mereka dan kita akan sama-sama mendoakan mereka. Yang pertama adalah dari user tanpa namanya, ada beberapa angka, tapi yang penting adalah permintaannya tolong mohon doanya masa pemulihan operasi jantung. Baik, terima kasih. Kita akan mendoakan dahulu dan juga buat sahabat yang barangkali juga mengalami sakit yang sama ataupun saat ini sahabat sedang dirawat di rumah sakit, apapun penyakit sahabat, yuk sama-sama taruh tangan di dada dan kita sama-sama berdoa. Tuhan, hamba membawa kepada sahabat kami yang walaupun tidak memberikan namanya tetapi sudah menceritakan apa yang dialaminya saat ini. Yaitu setelah dilakukan tindakan medis, saat ini sedang dalam masa pemulihan. Hamba perkatakan bahwa kuasa darah Kristus, bilur-bilurmu Tuhan Yesus akan mempercepat pemulihan itu. Jantungnya diperbaharui bukan hanya karena tindakan medis yang tepat. Karena itu semua juga hikmat daripada Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menjaganya, Tuhan yang akan memulihkannya. Juga untuk sahabat-sahabat kami yang sedang di rumah sakit, yang akan dilakukan tindakan medis ataupun sedang menunggu diagnosa yang pasti. Boleh katakan sama-sama, aku berserah kepadamu Tuhan Yesus. Dan aku percaya tangan-Mu sanggup untuk melakukan sesuatu atas apa yang kualami saat ini. Sehingga datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kuasa-Mu atas penyakitku ini. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku percaya. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Oke, satu lagi ya. Dari Pasti Sehat. Wah, amin, pasti sehat. Mohon dukungan doa agar suami saya bertobat. Oke, berarti ini dari seorang istri dengan akun Pasti Sehat. Untuk para istri, para wanita yang juga mungkin dalam pergumulan rumah tangga, Anda semua yuk sama-sama kita sekali lagi berdoa. Kita mendoakan sahabat kita ini. Ketika engkau mempersatukan pria dan wanita dalam satu mahligai rumah tangga, dua menjadi satu bagian, berarti ada rencana Tuhan yang indah untuk mereka. Namun jikalau saat ini sahabat kami yang meminta dukungan doa agar suaminya bertobat, kiranya Tuhan menjadikan dirinya sebagai tiang doa yang taat, tiang doa yang benar-benar berserah kepada Tuhan. Dia boleh menjaga kehidupannya dengan kekudusan,
Sehingga dengan demikian kuasa daripada pertobatan itu pasti akan terjadi. Bahkan air mata seorang istri untuk suaminya akan menghasilkan kegerakan hati para suami menjadi suami-suami yang bertobat dan mengasihi istrinya seperti mereka mengasihi dirinya sendiri. Dan aku berdoa juga untuk semua sahabat-sahabat yang mengalami pergumulan rumah tangga, yang mengalami pergumulan sakit penyakit. Aku perkatakan ya Tuhan, selama mereka percaya bahwa di dalam Kristus memang ada hal yang Tuhan izinkan yang dikatakan sebagai proses. Tetapi cara berpikir mereka sudah Tuhan ubahkan. Karena ketika mereka di dalam Kristus, maka kuasa itu pasti menyertai mereka. Kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan, dan kuasa pertobatan terjadi. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Haleluya, amin ya. Jadi ibu yang tadi mengirim dari akun Pasti Sehat, saya katakan suami ibu pasti bertobat. Oke, nah saat ini saya juga mendorong sahabat nih yang sedang membutuhkan dukungan doa atas apa yang sedang Anda pergumulkan atau sedang Anda hadapi. Bagaimana caranya? Hubungi langsung ya tim kami Sahabat 24. Karena begitu Anda hubungi tim kami siap melayani Anda semua. Nah sahabatku, Indrawati dan Bos Marni kan sama-sama pernah mengalami krisis gambar diri ya. Tetapi sahabat sudah menyaksikan kan tadi bagaimana Tuhan Yesus sanggup membuka hati mereka, membuka pikiran mereka, dan karena mereka niat untuk mengubah, akhirnya apa? Ada momen di mana mempertemukan dengan orang-orang yang tepat. Mereka bertemu. Jadi ada usahanya dan dipertemukan seperti itu. Sehingga pemulihan itu terjadi secara sempurna. Nah bagi sahabat yang membutuhkan informasi nih, yang membutuhkan pertumbuhan iman, informasi untuk bisa mendapatkan hal-hal yang inspiratif, kunjungi saja langsung website kami yaitu di jawaban.com. Ada apa sih di sana? Oh, ada artikel-artikel yang sangat menarik, sangat memberkati. Ya, serta jangan lupa untuk terus follow kami dan subscribe media sosial kami ya sahabat. Satu lagi, jangan lupa juga apapun masalahnya, percayalah di dalam Tuhan pasti ada solusi. Wanita ini gagal mengakhiri hidupnya hanya karena didoakan. Yerlina terlibat dalam hubungan yang penuh kekerasan sejak kecil hingga dewasa, baik dari ayahnya maupun kepada kekasihnya. Sampai pada satu titik, Yerlina merasa putus asa dan ingin bunuh diri. Suatu saat Yerlina menemukan tayangan solusi dan memutuskan untuk menghubungi nomor Sahabat 24 yang tertera. Setelah menghubungi Sahabat 24, Yerlina merasakan kasih Tuhan yang mengisi kekosongan dalam hatinya. Apakah Anda mau terlibat dalam pelayanan ini? Mulai dari Rp50.000 saja, Anda bisa menjadi mitra CBN Indonesia dalam mengubah hidup banyak orang.